Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali dengan kelas saya Pak Purnama. Ya, saya adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya dan hari ini kita akan membahas subbab tentang unsur-unsur teks cerita pendek. Mungkin kalau bagi kalian yang sudah membaca cerita atau mungkin mengikuti sebuah cerita, kalian mungkin akan menemukan beberapa poin-poin penting dalam sebuah cerita. Misalnya nih, kalian baca cerita, tentu kalian akan memahami tokohnya. Siapa sih tokoh yang bermain di dalamnya? Nah, setidaknya dalam sebuah cerita, pasti setidaknya kita bisa mengenal 2-3 tokoh. Itu minimal. Nah, di luar tokoh sebenarnya masih banyak banget unsur-unsur dalam sebuah cerita. Nah, untuk memahami sebuah unsur dalam cerita, kita bagikan dulu unsur cerita pendek itu ada 2. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, apa nih unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik secara garis besar adalah unsur-unsur yang membangun dalam sebuah cerita. Jadi, hal-hal yang mudah kita ketahui saat kita mengikuti cerita tersebut. Contohnya apa? Yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan yaitu tokoh. Tokoh dan penokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu adalah pelaku yang bermain dalam sebuah cerita. Nah, pelaku ini tentu dia punya sifat, karakter, mungkin ciri-ciri khusus sehingga kita bisa membedakan karakter A dengan karakter B. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Dengan menggunakan penokoh. Nah, setiap karakter pasti punya penokohannya sendiri. Nah, penokohan itu adalah sifat dan karakteristik sebuah tokoh, sehingga kita begitu mengenal atau membaca ada tokoh B, kita bisa membedakan dengan tokoh A. Nah, yang kedua selain tokoh dan penokohan adalah tema. Tema itu apa? Tema itu adalah masalah dalam cerita yang ingin disampaikan atau pembahasan masalah yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, selain tema, ada pula yang namanya sudut pandang. Sudut pandang ini apa? Sudut pandang itu adalah bagaimana cara penulis menyampaikan sudut pandangnya dalam sebuah cerita. Misalnya, sudut pandang ini ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang utama sebagai tokoh utama atau sudut pandang ketiga sebagai tokoh utama. Maksudnya bagaimana? Sudut pandang utama, kebanyakan kalau kita melihat ceritanya, pembaca akan dianggap sebagai tokoh utamanya. Jadi, dia akan sebagai sinopsis misalnya, dalam sebuah cerita, sinopsis cerita itu akan kebanyakan menggunakan kata aku di luar dialognya. Jadi selain dialog, di sinopsisnya itu pun akan menggunakan kata aku. Beda dengan sudut pandang ketiga sebagai pelaku utama. Kebanyakan akan menggunakan sebagai nama tokohnya. Nah, rata-rata cerpen itu menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utamanya, sehingga pembaca dianggap sebagai pengawas ceritanya, kejadiannya. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya latar atau setting. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, yang terakhir dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Oke, jadi itulah beberapa hal mengenai cerita pendek atau unsur-unsur cerita pendek. Coba kalian baca lagi cerita kalian dan coba temukan unsur-unsur cerita pendek kesukaan kalian. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.